Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Bintang-Sari, salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntansi keuangan kelanjutan 2. Sedikit motivasi, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, Anda menjelaskan definisi dari persekutuan dan karakteristik utama dari persekutuan. Persekutuan atau partnership atau usaha bersama adalah suatu penggabungan antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Karakteristik utama yang pertama yaitu mutual agency atau masing-masing sekutu merupakan agen atau wakil dari sebuah persekutuan. Kemudian ada limited life atau umur persekutuan itu terbatas ya. Kemudian ada unlimited liability atau tanggung jawab masing-masing sekutu tidak terbatas pada modal yang disetor saja. Kemudian ada ownership of an interest in partnership, kekayaan yang telah disetor ke persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu atau milik penyetor. Jadi kalau sudah menyetorkan modal, itu masuknya sudah bukan lagi milik penyetor tersebut, sudah masuk ke milik akun dari persekutuan. Kemudian ada participant of partnership profit atau masing-masing sekutu itu mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Jadi ketika kita ada pembagian laba atau ada kerugian dalam persekutuan, biasanya itu ada konfirmasi atau kelanjutannya untuk pembahasan mengenai pembagian laba tersebut. Kemudian right to dispose of a partnership interest atau masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba juga kepada orang lain baik dengan anggota sekutu maupun bukan. Kemudian mutual liability atau semua sekutu bertanggung jawab atas persekutuannya. Next, yang kedua menjelaskan mengenai jenis-jenis persekutuan terbatas atau limited partnership, limited liability partnership, limited liability, limited partnership. Limited liability partnership dulu ya. LLP bekerja sebagai general partnership. Jadi setiap pihak itu terlibat dalam partnership akan secara aktif dan terlibatnya dalam bisnis. Akan tetapi diingat ya bahwa satu sama lain itu pasti memiliki liabilities yang berbeda-beda atau hutang yang berbeda-beda. Berdasarkan dari peran mereka masing-masing, sementara itu setiap pihak juga menjalankan limited liability partnership juga bertanggung jawab atas liabilitas legal maupun hutang yang terdapat dalam bisnis. Kemudian LLLP atau Limited Liability Limited Partnership merupakan jenis partnership yang dapat dilakukan di beberapa negara bagian. Contohnya Amerika, contohnya di Amerika itu seperti di Arizona, Alabama, Utah, Ohio, New Mexico, Florida, serta Georgia. Cara kerja LLP ini mirip seperti LP ya, tapi memiliki setidaknya satu general partner untuk mengelola bisnis. Nah, Andini ini ada soal. Yang pertama adalah Andini adalah pemilik tunggal telah mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Saldo akun pada tanggal 30 Desember 2023. Di sini kita langsung melihat aja ya di bagian modal dan bagian kas. Kasnya ada 6 juta, modalnya ada 30 juta. Di sini kita bisa melihat liabilitasnya atau utangnya itu 20, maaf, ada 20 juta. Jadi balance ya antaranya aset itu 50 juta, liabilities dan modalnya juga 50 juta. Kemudian si Andini ini meminta bantuan nih sama si Bio untuk meningkatkan penjualan. Jadi hutangnya sekitar
2 juta, kemudian tidak dicatat. Kemudian persediaan memiliki nilai wajar pasar 18 juta, dan peralatan memiliki nilai wajar sebesar 38 juta. Andini dan Bio kemudian menandatangani perjanjian persekutuan atau Bio ini ikut dalam persekutuan atau PT-nya si Andini, ikut menanamkan modal sebesar 20 juta. Kemudian kita diminta untuk kontribusi modal awal pada pembukuan persekutuan. Sangat mudah ya, kita tetap akan me, apa, mencatat awal. Itu pasti kasnya kita 30 juta karena di modal awalnya si Andini itu punya modal 30 juta, kemudian ada tambahan modal dari Bayu 20 juta, kemudian dicatat di kasnya juga 20 juta ya. Terus pada pencatatan akhir di modal akhir dan kas itu ditambahkan antara modal awal dan modal akhir. Modal awal dan tambahan modal dari Bio. Kemudian jelaskan terkait akun sekutu, akun private, model pinjaman serta contoh jurnalnya. Private itu adalah pengembalian atau penarikan uang untuk kepentingan pribadi. Contohnya itu seperti Anton menarik dana 2 juta dari bisnis yang dimilikinya. Kemudian jurnalnya ya private di debat karena penarikan. Private itu akunnya kalau dipakai, ditarik itu masuknya debat, dan untuk Pak Anton sendiri kan menarik dana, jadi otomatis mengurangi kas dari perusahaannya, perusahaan milik pribadinya, itu sebesar 2 juta. Kasnya jadi di kredit untuk mengurangi. Kemudian akun modal. Modal itu merujuk pada jumlah aset atau sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan atau entitas usaha. Contohnya, Anton menanamkan modal di perusahaan X sebesar 50 juta. Buatlah jurnal untuk mencatat eh, transaksi dari Anton. Otomatis modalnya bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Sebenarnya ini lebih pada dia itu mengeluarkan daripada kas dia untuk menambah modal di sebuah perusahaan lain ya di sini tuh. Bukan di perusahaannya Anton. Jadi beda ya. Itu makanya kasnya di kredit, eh, bukan di debit ya. Itu perusahaannya Anton tuh bukan perusahaan yang di atas tadi ya, yang di prefer. Nanti biar nggak salah penerjemahan. Kemudian akun pinjaman. Pinjaman itu adalah pemindahan uang oleh satu pihak ke pihak lainnya dengan perjanjian membayarnya kembali, atau penerima atau peminjam bertanggung jawab untuk menanggung utang dan biasanya diharuskan membayar bunga atas penggunaan uang tersebut. Contohnya ada faktur nih, faktur pembelian sebuah persediaan. Kemudian dibeli secara, kalau faktur itu pasti beli secara kredit ya. Di sini pasti kalau di kredit itu akun debitnya pasti persediaan karena kita membeli sebuah persediaan, otomatis persediaannya bertambah. Kemudian akun hutangnya pasti hutang usahanya bertambah di kredit karena hutang itu bertambah di kredit. Nah, next kita coba jelaskan satu contoh ilustrasi perhitungan mengenai pengalokasian laba rugi ke sekutu. Laba atau rugi dialokasikan pada para sekutu setiap akhir periode. Jadi nggak eh, setiap minggu ya, biasanya lebih ke akhir periode, biasanya per 1 tahun. Secara tidak langsung semua perjanjian memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi. Distribusi laba dicatat kepada akun modal. Jadi laba itu langsung dicatat ke akun modal, bukan masuk ke beban ya. Laba itu bukan suatu beban perusahaan gitu. Kelayakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi seperti kita pasti menggunakan rasio yang ditetapkan sebelumnya karena seperti ketetapan awal ya rasionya itu. Terus bunga atas saldo modal. Jadi dari saldo modalnya itu berapa, bunganya itu berapa. Gaji kepada sekutu, itu pasti itu. Bonus kepada sekutu, itu pasti. Langsung ke soal aja ya. Di sini terdapat pendapatan 45 juta, beban 35 juta, serta laba 10 juta per tahun tersebut ya, per tahun 2011. Jadi per 31 Desember. Itu pencatatannya per 31 Desember biasanya.
Terus Aldi mengelola modal itu sebesar 20 juta selama tahun berjalan. Tanggal pertama 1 Januari itu pasti saldonya 10 juta ya. Terus kemudian 1 Mei ada debit 3 juta. Ada transaksi debit 3 juta. Kemudian itu mengurangi dari saldo. Kemudian ada 1 September 500.000, 1 November 1 juta di debit. Kemudian 31 Desember dinyatakan saldonya tinggal 6.500.000. Jadi di debit itu bukan berarti ditambah ya teman-teman di sini. Masuknya kok di debit itu mendebit dari akun perusahaan tersebut. Jadi kalau laba itu langsung ke modalnya, jadi langsung mengurangi daripada modalnya ya, gitu. Tapi kalau di kredit itu ada penambahan. Jadi kalau di debit itu pasti biasanya masuknya ke mengurangi, gitu. Kalau laba sama modal. Terus rasio pembagian laba secara arbiter. Arbiter itu sesuai dengan persentase laba rugi rasionya ya. Rasionya 60% untuk Kaldi, 40% untuk Bayu. 60% itu Kaldi dan 40%-nya untuk Bayu. Kemudian ya tinggal kita alokasikan saja. 60% itu kan kalau 10 juta itu kan 100%. Berarti kalau 60% dari 10 juta, 6 juta, 40%-nya pasti milik Bayu. Jadi persentase pembagian labanya itu kan eh, sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, kemudian pada 31 Desember 2011, modal untuk penarikan Bayu 4 juta. Modal Bayu itu kan 4 juta, bertambah lah modal Bayu kan. Kemudian kreditnya itu penarikan Bayu atau untuk menutup akun dari penarikan Bayu. Kemudian untuk menutup pendapatan dan beban. Pendapatannya tadi 45 juta, bebannya tadi kita ada 35 juta dan ikhtisar laba ruginya aja 10 juta. Jadi balance ya untuk menutup akun pendapatan dan beban. Jadi biar nggak ada lagi pendapatan sama beban karena itu sudah di awal. Kemudian ada menggunakan mendistribusikan laba berdasarkan perjanjian persekutuan yang tadi dari perjanjian awal. Jadi modal Aldi berapa, modal Bayu berapa gitu kan. Itu sesuai dengan perjanjian di awal. Oke, sekian persentase dari saya. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.